السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai haji, pada surat haji. Suatu pembahasan yang menarik sekali. Pada hari ini kita masuk ayat 34 dari surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat sudah kami, gitu ya. Artinya orang-orang yang terdahulu yang beriman, bukan orang yang tidak beriman, orang yang beriman. Sekelompok orang yang beriman selalu kami tetapkan buat mereka itu mansak. Nah, mansak itu ada yang mengatakan itu hari raya. Nah, itu hari raya. Ada pula mengatakan mansak itu mazbah. Memang nasaka itu sebenarnya dari kata-kata artinya ghusalah, mencuci. Nah, pertama. Kedua, bisa berarti menuangkan. Nah, oleh karenanya disebut mazbah, artinya saat orang menuangkan darah, nah, yaitu menyembelih. Gitu ya, menyembelih. Nah, itu ya. Mansak artinya tempat waktu untuk menyembelih. Mansak artinya tempat waktu untuk menyembelih. Nah, gitu ya. Lalu kemudian biasa maknanya bergeser menjadi Aid, nah, gitu ya, menjadi Aid, nah, gitu ya. Padahal makna aslinya itu, gitu ya, makna aslinya artinya menuangkan darah, nah, gitu ya, menuangkan darah, nah, gitu ya. Kemudian menjadi mansak artinya waktu atau tempat untuk menuangkan darah, waktunya tertentu, tempatnya tertentu, lah, gitu ya. Kalau memang terkait dengan waktu, misalnya waktunya sejak sesudah imam turun selesai dari khutbah pada sholatul Id sampai sampai asar tanggal 13 Zulhijjah, itu waktu. Adapun terkait tempat, kalau memang itu hadiu yaitu hewan yang harus disembelih terkait dengan haji, harus di Masy'aril Haram, harus di daerah haram. Nah, tidak boleh orang menyembelihnya di sini, di Surabaya. Tidak boleh. Dia membayar dam, saya membayar dam atas kesalahan di Mekah, atau karena saya melakukan haji tamattu dan qiran misalnya, mesti menyembelih hewan kurban di Surabaya saja. Tidak bisa, harus di sana. Nah, ya. Tapi kalau itu terkait dengan Aid, waktunya terbatas. Nah, jadi kalau terkait dengan hadiu, tempatnya terbatas, ya di situ, di daerah haram itu. Kalau itu terkait dengan Idul Adha, waktunya terbatas setelah imam turun dari mimbarnya sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah, begitu. Itu disebut mansak. Semua kaum, kata Allah Ta'ala, semua umat yang terdahulu sudah kami tetapkan. Nah, itu ya. Di mana, gitu ya, untuk apa? Liyadhkurus smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lah, gitu ya. Agar kalian itu menyebut nama Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Agar kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan gitu ya, kepada kalian gitu ya, bahimatul an'am, berupa bahimatul an'am, hewan yang tidak bisa ngomong. Nah, karena kita sewaktu kita itu menyembelih gitu ya, sebaiknya menyebut nama Allah Ta'ala gitu ya. Lupa ya tidak apa-apa gitu ya, lupa tidak apa-apa, tetapi kalau kan orang mau nyembelih kan sadar ini mau nyembelih hewan, untuk membedakannya dari perbuatan orang terdahulu yang menyembelih itu karena selain Allah. Nah, kalau dulu menyembelih karena selain Allah Ta'ala untuk berhalanya, kemudian darahnya diusapkan di berhalanya, dulu begitu, darahnya diusapkan di berhalanya, itu tidak benar, itu tidak boleh, itu tidak benar untuk berhala, ya tentu tidak bisa dimakan dan itu salah. Itu ya. Nah, sekarang Allah Ta'ala ngajari kita waktu kita itu menyembelih, gitu ya, hendaknya sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa? Fa'ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian itu satu, bukan banyak, bukan 360. Setiap orang bisa ngangkat sendiri Tuhannya, gitu ya. Loh, itu pegawai itu, bukan Tuhan. Kalau pegawai diangkat, Tuhan tidak bisa diangkat, disahkan sebagai Tuhan tidak bisa. Tuhan ya di atas. Falahu aslimu. Oleh karenanya hanya kepadanya lah kalian itu menyerah. Jangan sampai seseorang itu menyerahkan kesetiaannya kepada selain Allah Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salat saya, lalu sembelihan saya, hidup saya, mati saya untuk Allah Ta'ala loh. Begitu. Nah, dia yang menciptakan kita, ya kata Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Ciptakan saya dengan saya petunjuk. Walladzi yut'imuni wa yasqini, ngasih makan dan minum. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit dia yang ngasih kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, mematikan saya dan menghidupkan saya kembali. Walladzi atma'u yaghfiru li khati'ati man, yang saya harapkan bisa mengampuni saya di hari kiamat. Jadi gitu ya, hendaknya hanya Allah Ta'ala saja. Jangan mengarahkan pengorbanan itu kepada selain Allah Ta'ala, itu salah. Oleh karenanya Allah Ta'ala melanjutkan, wabasyiril mukhbitin. Gitu ya. Oleh karenanya berikan berita gembira kepada al-mukhbitin. Siapa al-mukhbitin itu? Mujahid mengatakan al-mutmainnin, Qatadah mengatakan al-mutawadhi'in, orang al-mutmainnin, orang yang tenang, al-mutawadhi'in, orang yang merendahkan diri. Kenapa kok begitu ya? Kenapa kok mereka ini bisa menjadi semacam itu? Karena rahasianya Allah telah katakan, gitu ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman dan hatinya menjadi tenang karena ingat pada Allah Ta'ala. Orang itu kalau ingat pada Allah Ta'ala, hatinya diisi ingat pada Allah Ta'ala, menjadi tenang, pembawaan itu. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada kemarahan, tidak ada kedengkian. Untuk apa saya marah pada orang itu? Ya, saya marah pada orang itu kenapa? Apakah dia yang menentukan nasib saya? Tidak, ya. Dia itu menghina saya, gitu ya. Mungkin ada benarnya dia. Kalau ada orang menghina kita dan kita keberatan, itu namanya sombong. Begitu ya, itu namanya sombong. Ada orang mengatakan, kita dibilang Anda goblok, gitu. Lu Anda kenapa? Apa kita? Orang yang pandai saja masih perlu belajar. Gitu ya. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan Anda tidak tahu, ya memang yang saya tidak tahu banyak kok. Yang apa yang terjadi besok saya tidak tahu. Tanya ahli meteorologi dan geofisika, gitu ya. Pak, besok ada gempa, ya tidak tahu saya. Coba saya tahu ada gempa, angkat koper saya. Begitu ya. Saya tidak tahu. Begitu ya. Tidak tahu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Begitu ya. Saya tahu nanti toko itu besok terbakar. Saya ringkes-ringkes. Saya keluarkan lah. Saya tidak tahu. Gitu ya. Saya tahu nanti ada misalnya ada tabrakan misalnya. Gitu ya, tidak bisa. Gitu, orang itu tidak tahu apa yang terjadi. Gitu, artinya dia tidak punya hal yang banyak, dia tidak tahu. Jadi sehingga dengan demikian
Kalau hatinya seorang itu tenang, tidak ada kegelisahan, apapun yang terjadi di luar tidak bisa membuat hatinya gelisah lah, karena kuat hatinya. Kalau hatinya itu lemah, mudah digoyang, mudah tersinggung, mudah marah, itu sebagainya, karena hatinya tidak tenang, mudah begini lah, gitu ya. Orang beriman tidak, orang beriman itu dia merendahkan dirinya, gitu ya. Orang beriman itu orang yang logis, karena hatinya tenang, akalnya bisa berpikir, lah ya saya itu sombong, yang mau disombongkan itu apanya, gitu ya. Yang mau disombongkan itu apanya. Kalau kita hebat, silakan masuk rumah sakit tidak pakai masker lah, gitu ya. Ada orang kena COVID dirangkul begini, lihat saya tidak apa-apa, ya dibungkus besok, gitu ya. Loh, katanya tidak apa-apa, katanya hebat, iya, begitu ya. Jadi tidak perlu orang itu membesar-besarkan dirinya, lalu tersinggung karena dihina orang lah. Dapat apa? Nah, silahkan saya, atau ya saya itu harta saya diambil si fulan. Rezeki sudah tertulis, tidak ada orang nambahi rezeki kita, tidak ada orang ngurangi rezeki kita, tidak ada waktu. Nah, tidak ada orang ngurangi rezeki kita, tidak ada orang nambahi rezeki kita. Nah, tidak ada orang menambah kemuliaan kita, tidak ada orang mengurangi kemuliaan kita. Tidak ada. Ya, gitu ya. Itu semua sudah tertulis. Gitu ya. Siapa mereka ini? Allah Taala menjawab, gampang. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah Taala katakan, berikan berita kepada orang yang mukhbitin, yaitu orang yang kalau disebutkan nama Allah Taala wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Mengapa begitu? Karena dia mencintai Allah Ta'ala saja. Karena dia mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Karena dia cinta pada Allah Ta'ala, gitu ya. Karena dia sebelumnya dia kenal pada Allah Ta'ala, kemudian dia cinta pada Allah Ta'ala, dan dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau disebut namanya takut, dia takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Karena dia takut akan kemurkaan Allah Ta'ala, kalau disebutkan Allah Ta'ala bergetar hatinya. Ini tanda hatinya itu hidup, hatinya hidup. Kalau disebut nama Allah Ta'ala, dia bergetar, sama dengan ada orang disebut nama anaknya misalnya. Nah, begitu ya, disebut fulan, gitu ya, disebut berkali-kali tidak muncul lah, gitu ya. Lalu anda ini bapaknya si fulan, oh begitu ya lo, apa anda ini? Begitu ya, ya jangan begitu dong lah. Begitu ya, kalau orang bapak disebut nama anaknya, loh itu anak saya barangkali lah. Mungkin anaknya itu mungkin di kelas itu lah, gitu ya. Nama anaknya itu banyak misalnya, ada 4 orang sama seperti nama anaknya. Itu barangkali saya, oh bukan lah, 4 orang lah misalnya. Tapi kalau disebut berkali-kali dan tidak muncul loh, ini anak bapak tak ini lah. Oh iya ya loh, ya apa? Tidak benar itulah. Kalau orang beriman disebut nama Allah Ta'ala, respon dia loh, itu Tuhan saya itu, gitu ya. Dan selanjutnya, was-sabirina 'ala ma asabahum, dan mereka ini orang yang bisa bersabar. Nah, bersabar itu tidak enak. Nah, begitu ya. Tidak sabar lebih tidak enak lagi. Bersabar itu menerima sesuatu yang tidak enak, itu sabar namanya. Kalau tidak sabar lebih tidak enak lagi, rumah sakit. Nah, gitu ya. Kalau orang itu sabar, susah, sedih, wajar, gitu ya, wajar, gitu ya. Tapi kalau tidak terima, gitu ya, lalu banting sana, banting sini, marah-marah, geliang, nah, tidak sadar, nanti tidak karu-karuan. Nah, gitu ya. Jadi itu orang beriman, dia bisa, gitu ya, bisa menerima kenyataan. Nah, inilah gunanya orang itu punya iman. Iman itu artinya dia yakin bahwa yang memutuskan ini Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Kehilangan apa sih? Kehilangan apa? Gitu ya. Oh, kehilangan barang, kehilangan manusia misalnya. Itu dari mana itu semua? Dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dipinjamkan kepada kita lalu ditarik. Nah, dipinjamkan, ditarik, sama dengan kita pinjam barang sama seseorang lah, gitu ya. Lalu orangnya nagih, kita marah-marah, gitu ya. Iya kalau barang itu remeh. Kalau pinjam rumah, nah, gitu ya. Pinjam rumah, ini ya rumah mau saya pakai, wah, yang punya rumah tidak rame-rame manggil polisi. Nah,
manggil polisi dan sebagainya, dan gitu ya, hukum pidana, denda dan sebagainya. Gitu ya, ada apa? Wong itu punyanya dia kok misalnya. Atau mobil misalnya, kita tidak mau kembalikan. Oh, dianggap pencurian itu. Anda mencuri mobilnya orang misalnya lah. Barangnya orang kok. Apa yang kita miliki itu titipan dari Allah Ta'ala. Tidak perlu kita ribut. Ini kok begini, kok begini, kok begini loh. Saya itu dulu sehat, sekarang kok sakit. Dulu sehat, sekarang kok sakit loh. Sehat itu pinjaman. Sehat itu pinjaman. Kalau sakit bukan pemberian. Sakit itu kekuatan kita dikurangi, jadi sakit namanya lah. Karena kita asumsinya kita sehat. Nah, kita tuh berangkatnya dari sehat. Saya itu sehat. Nah, gitu. Sehat kapan sehatnya? Sejak kecil kita bisa ngangkat lemari, ngangkat meja. Tidak bisa, kita digendong begini. Tidak bisa. Nah, pada mulanya kita tuh lemah. Nah, gitu ya. Kemudian kembali lemah lagi. Jadi kuat itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, khamsan qabla khamsin, gitu ya. 5 sebelum 5. Gitu ya, tua muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, waktu lapang gitu ya, sebelum sibuk. Nah, begitu ya. Kaya gitu ya, sebelum miskin, hidup sebelum mati. Begitu. Jadi orang itu waktu dikasih kesempatan Allah Ta'ala sehat, punya harta, gitu ya, punya waktu luang, bukan sibuk, waktu luang, gitu ya. Gunakan semua itu untuk menciptakan pahala. Waktu, harta, iman itu untuk menghasilkan pahala. Kalau kita menganggap diri kita itu beriman tapi tidak menghasilkan pahala, zikir, tidak baca Al-Quran, tidak mempelajari kitabullah, gitu ya. Apa itu dianggap sebagai orang beriman? Hilang, gitu ya. Kenikmatan yang Allah Ta'ala, kesempatan Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa waktu, kesehatan, waktu luang, harta, hilang, gitu ya. Hanya karena kita tidak punya ilmu, tidak tahu bahwa ini kesempatan harus dipakai menghasilkan pahala. Banyak orang tidak tahu. Orang sibuk cari dunia dan kita kagum lihat orang itu. Gitu ya. Orang itu hartanya banyak. Kenapa? Kalau kita misalnya kita dikasih harta oleh Allah Ta'ala, mau apa? Ya, saya mau sedekah, bagus. Mau kali saya beritahu kepada Nabi SAW, gitu ya, sesuatu yang lebih berguna, gitu ya, lebih berguna, lebih dicintai Allah Ta'ala, gitu ya, daripada jihad, mati atau membunuh. Infak emas dan perak, apa? Zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Itu lebih berguna, bermanfaat, bernilai dalam Allah Ta'ala daripada infak. Apakah infak itu salah? Tidak salah. Tapi tidak semua orang bisa infak. Apakah jihad harus jihad? Tidak semua orang bisa jihad. Kesempatannya tidak harus ada lah. Tapi kalau zikir, tidak ada perbuatan yang dibatasi di agama kecuali zikir. Semua dibatasi. Tidak boleh sholat sekian rakaat, maghrib 5 rakaat, tidak boleh. Subuh 4 rakaat, tidak boleh. Tapi kalau zikir sebanyak mungkin, udzkurullah dzikran katsira la'allakum tuflihun, yang banyak ingat pada Allah Ta'ala. Jadi hati kita itu tenang. Waktu kena musibah ada sesuatu yang dalam pandangan kita, begitu ya. Kan sesuatu itu, musibah itu kan kita yang ngomong, kita bukan Allah Ta'ala yang ngomong, kan kita. Musibah itu kan dalam persepsi kita. Ya, gitu ya. Misalnya ada orang anaknya diambil misalnya, ini musibah loh. Dalam pandangan kita itu musibah. Allah mengatakan itu punya saya kok, itu punya saya lah. Gitu. Dalam pandangan kita, kalau ada sesuatu yang hilang dari kita kategorikan sebagai musibah. Ya sudah, Allah Ta'ala mengatakan musibah, selesai, baik. Begitu ya, Allah Ta'ala ikut dengan kita. Tapi dalam pandangan Allah Ta'ala itu bukan musibah, bukan musibah itu. Itu punya saya kok, kata Allah Ta'ala. Itu punya saya kok, itu punya saya lah. Itu milik saya. Begitu ya, itu milik saya pinjamkan lah, gitu. Kemudian saya tarik, selesai. Kenapa? Apa saya salah? Lah, gitu ya. Apa saya itu salah menariknya? Tidak ada yang salah lah. Dalam pandangan kita itu musibah, baik. Kita siapkan barang itu hilang. Gitu, barang itu hilang, supaya meskipun itu hilang barangnya, tetapi momen menerima kenyataan itu tidak hilang.
As-sabru inda sadmatul ula. Sabar itu waktu pukulan pertama, waktu kena musibah dia sabar, itu ditulis sabar lah. Tapi kalau sudah geblak-geblak, ada karu-karuan sak kampung datang semua ya, gitu ya, bukan sabar namanya. Sudah geblak tak karu-karuan lah, dinasihati orang sak kampung lah, itu bukan sabar namanya. Sabar itu dia bisa menahan dirinya gitu ya, dari marah, dari menolak keputusan Allah Ta'ala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala menyukai suatu kaum diberi cobaan. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, Allah Ta'ala juga ridha pada dia. Faman sakhita falahu sukhut. Yang marah Allah Ta'ala juga marah. Anda kok marah? Gitu ya, anda kok marah? Berapa banyak nikmat yang saya berikan, kesehatan, keamanan, anak dan semuanya. Anda tidak pernah merasa berterima kasih. Kemudian waktu diambil kok marah lah. Begitu ya, kok marah? Kapan kita bayar oksigen, bayar ini semua pada Allah Ta'ala? Tidak pernah bayar kita. Tidak pernah bayar kita oksigen pada Allah Ta'ala. Tidak pernah kita bayar pompa jantung, pompa paru-paru. Tidak pernah bayar. Sehat itu mahal. Nah, kok tiba-tiba sewaktu ada yang diambil kok marah? Nah, begitu ya, kok marah? Sama dengan ada orang dipinjami rumah gratis, lalu kemudian diminta marah-marah dia. Gitu ya. Anda tidak punya rasa terima kasih. Anda berapa lama saya pinjami rumah tidak bayar? Sekarang saya pakai Anda marah. Mesti Anda terima kasih ya telah meminjami saya rumah. Nah, saya sekarang mau cari tempat lain. Nah, begitu, bukan marah-marah. Terima kasih ya Allah telah memberi saya, meminjami saya kesehatan. Nah, begitu mestinya. Terima kasih ya Allah telah meminjami saya kesehatan. Begitu caranya lah. Begitu ya. Terima kasih ya Allah telah meminjami saya seorang anak misalnya, 2 orang anak, 3 orang dan sebagainya misalnya lah. Begitu ya. Terima kasih. Bukan lalu marah-marah lah. Ada seorang Aisyah dikasih ngomong berkata, orang perempuan itu nguburkan anaknya yang ketiga, bayangkan anaknya tiga meninggal lah. Gitu. Nabi bersabda, laqad ihtadhartu bi hidran syarib minan nar. Kamu mau satu perlindungan yang kuat dari api neraka. Nah, gitu ya. Siapa yang hadis mengatakan yang maknanya siapa yang ketiga orang anaknya meninggal, kunna lau sitran nar, dibuatkan pelindung dari api neraka. Kalau 2 ya Rasulullah, meskipun 2 orang. Nah, Ibnu Mas'ud berkata kalau saya ngomong 1, beliau berkata iya. Nah, artinya itu rezeki dari Allah Ta'ala melindungi kita dari api neraka. Aturan Allah Ta'ala itu tidak kita fahami, tidak ngerti kita. Jangan kita mengukur semuanya dari persepsi kita, tidak benar. Selanjutnya, wal muqimis shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, makanya Allah Ta'ala selalu menggabungkan antara sholat dan sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi hidup ini dengan sabar. Gitu ya. Dan selanjutnya sholat. Gitu ya. Sholat itu memberikan kekuatan kepada kita, karena dalam sholat itu kita ketemu Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita mau menerima apa yang Allah Ta'ala putuskan. Gitu ya. Dan selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka itu bisa mengeluarkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia keluarkan. Mengapa kok bisa mengeluarkan? Karena dia tahu pahalanya. Jadi orang sedekah itu sebenarnya orang yang mencintai dirinya. Gitu ya. Orang sedekah itu orang yang mencintai dirinya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa nanti sedekah ini melindungi dirinya. Begitu ya. Orang beriman itu kata Rasulullah SAW, tahta dilali sedekatihi, hari kiamat. Orang beriman itu di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hari yang tidak ada naungan. Nah, ada orang punya naungan jihad, ada punya naungan Al-Quran, ada. Apa kita jihad? Belum tentu. Apa kita hafal Quran? Iya, belum tentu lah. Barangkali kita itu hafal Quran, ngangkat senjata, barangkali iya, tidak lah. Tidak ada. Masjid ditutup, diam saja lah. Tidak ada lah. Gitu ya. Ini belum disuruh. Untung negara tidak melarang kita sholat. Nah, cuma masjid ditutup. Mungkin kalau dilarang sholat bagaimana mungkin? Nah, gitu. Ini masih jangan dibuka lah. Gitu ya. Ya oke saja, ridho saja lah. Ini belum dilarang sholat ini. Bayangkan kalau dilarang sholat, gitu ya. Seperti sahabat itu dilarang sholat, bayangkan. Ini belum dilarang sholat. Suruh nutup, mau nutup lah. Gitu ya.
gitu ya, belum jihad. Atau baca Al-Quran, ya belum lah, gitu ya. Andai kan banyak baca Al-Quran dan sebagainya, ya belum lah, gitu ya. Ya sudah, yang paling bisa dibanggakan sedekah lah, mengeluarkan harta untuk apa? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, gitu ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya ngasih kamu itu tidak perlu jaza dibalas lagi atau syukur, tidak. Inna nakhafu rabbina yawman abusan qamtarun. Kami takut hari di mana semua orang itu abus. Nah, gitu ya, merenggut wajahnya. Nah, gitu ya. Mari kita masuk ayat 36, ayat wal budna. Nah, gitu ya. Wal budna, gitu ya. Apa al budn? Al budn itu artinya gemuk. Makanya bahasa Indonesia disebut badan. Nah, gitu ya. Badan. Makanya orang disebut badan karena besar. Orang itu badannya besar. Tidak pakai besar sudah badannya ya besar. Gitu ya. Kalau orangnya kecil, ini badannya apa? Gitu ya. Ya sudah. Disebut al-budun itu karena badannya besar, ada banyak lemaknya lah. Ya, baik itu unta, baik itu sapi, baik itu kambing, badan. Baik. Ja'alna lakum min sya'airillah. Allah Ta'ala menjadikan hewan-hewan itu diangkat derajatnya sebagai syiar. Itu hewan itu ya, diangkat oleh Ta'ala, terangkat derajatnya. Kambing, sapi, unta, hewan-hewan yang Allah Ta'ala mengatakan bahimah, tidak bisa ngomong, bahimatul an'am, sekarang diangkat oleh Ta'ala. Itu ya, sebagai syiarnya Allah Ta'ala ini. Hebatnya apa itu hewan-hewan itu? Hebatnya apa? Menjadi hebat karena hewan ini dikorbankan dalam konteks melaksanakan haji. Jadi menjadi hebat hewan tadi. Syiarnya Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala punya syiar bukan singa atau serigala, tidak. Ini loh unta ada gunanya. Orang punya syiar ini loh singa, gitu ya. Three lions. Mau dipakai apa singa? Saya merah singa. Mau dia apa? Nah, dari kasih makan kita yang dikeleduk. Nah, begitu ya. Ini loh ada anjing, kasih makan. Nah, gitu ya. Mau disembelih anjing, tidak bisa. Gitu ya. Orang makan dagingnya hewan yang makan daging. Nah, sifatnya seperti hewan itu nanti. Nah, begitu ya. Tapi kalau unta, gitu ya, sapi, kambing ada susunya, ada dagingnya, ada kulitnya. Tapi kalau as-sabu' hewan yang punya cakar, gitu ya, elang misalnya, tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan, haram itu. Tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Atau hewan buas, karnivora punya cakar, tidak boleh dimakan. Nah, buat apa? Mereka itu ada fungsinya sendiri, tidak perlu kita makan. Tapi kalau unta, sapi, kambing, susunya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dipakai buat kemah dan sebagainya lah. Semuanya bermanfaat. Nah, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Makanya dia oleh Allah Ta'ala diangkat sebagai simbol syiarnya Allah Ta'ala di Mekah. Nah, gitu ya. Karena ini hewan dipakai untuk berkorban, baik oleh yang melaksanakan haji sebagai hadiyu ataupun orang yang tidak melaksanakan haji. Idul Adha mereka menyembelih hewan-hewan tadi. Fadhkur lakum fiha khair. Banyak sekali manfaatnya. Nah, gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, fadhkuru smallahi 'alaiha, diulangi lagi Allah Ta'ala. Waktu nyembelih sebutkan nama Allah Ta'ala. Sebutkan nama Allah Ta'ala dan sebutkan siapa yang berkorban. Nah, Nabi SAW berkata begitu, ini untuk saya dan keluarga saya. Hadis lain mengatakan ini untuk saya dan siapa dari umat saya yang tidak berkorban. Nah, jadi kalau kita berkorban disebutkan namanya untuk si fulan. Nah, oh si fulan berkorban. Nah, gitu ya. Atau untuk orang tuanya. Nah, gitu ya. Orang itu berkorban untuk orang tuanya bisa. Nah, gitu ya. Korban untuk orang tua. Nah, gitu ya. Ini untuk saya, sembelih. Ini untuk ayah saya, sembelih. Ini untuk ibu saya, sembelih lah. Begitu. Nah, kalau uangnya banyak, bertumpuk uangnya lah, berkorban. Ini kambing pertama untuk saya, kedua untuk orang ayah saya, kedua untuk ibu saya, misalnya begitulah. Sebutkan namanya waktu nyembelih itu, semuanya nyembelih harus disebutkan namanya. Nah, begitu. Fadhkur smallahi 'alaiha as-shawaf. As-shawaf itu artinya
disembelih waktu berdiri. Kalau kambing, gitu ya, sapi dibanting. Nah, tapi kalau unta tidak, unta itu disembelih waktu dia berdiri begini. Nah, tidak usah dibanting unta. Waktu berdiri sembelih seret gitu saja. Nah, gitu ya, biarkan darahnya keluar. Nah, gitu ya, biarkan darahnya keluar. Waktu dia berdiri, ada orang menyembelih zamannya sahabat, lalu waktu ditidurkan begini, bukan begini, shawaf, kamu angkat, kamu berdirikan, itu kambing, sapi, ditidurkan. Tapi kalau onta waktu berdiri disembelih seret, gitu ya, nanti darahnya keluar, sebentar dia nanti meninggal selesai, gitu ya. Faiza wajabat junubuha, geblak begini. Wajabat itu jatuh, sakoto. Nah, sampingnya jatuh dia. Nah, gitu, jatuh. Fakulu minha. Nah, gitu ya. Kalau sudah terjatuh, kamu makan. Nah, gitu ya. Fakulu minha, dan berikan kepada siapa? Al-qani'u al-qani' wal mu'tar. Al-qani' itu orang yang tidak minta. Wal mu'tar, tapi butuh dia, butuh. Nah, gitu ya, butuh dia. Wal mu'tar, orang yang menunjukkan dia itu butuh. Lah, kalau al-qani' butuh tapi tidak ngomong. Nah, tidak menunjukkan ya, qanaah. Nah, tapi mau dia. Kalau mu'tar tidak menunjukkan saya butuh, nah, berikan, gitu ya. Baik orang itu yang butuh berikan, yang semuanya butuh, gitu ya. Semuanya butuh daging, berikan pada semuanya. Baik yang menyatakan dirinya butuh maupun yang tidak menyatakan. Tidak usah ditanya, kamu butuh kambing? Lah kamu butuh tak? Ya sama lah. Gitu ya. Masa Idul Adha makan sayur, tahu campur? Ya tidak bisa, bukan waktunya. Kita Idul Adha itu makan, gitu ya, makan kambing, makan daging lah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kami tundukkan agar kalian bersyukur. Coba kambing itu tidak tunduk. Kita mau banting, kita dibanting, bayangkan. Nah, itu kambing. Sapi bayangkan lah. Begitu ya. Bagaimana kalau sapi itu banteng misalnya? Nah, banteng. Kita disuruh menyembelih banteng misalnya. Lah, ayo berani apa enggak? Ya diangkat kita lah. Sapi itu sapi yang sapi itu yang di hutan, ya sepupunya sapi yang kita sembelih itu singa dengan tanduknya bisa terangkat. Bisa tidak gampang singa mengalahkan sapi di hutan. Beberapa singa, kalau satu diangkat begini lah. Itu singa dilempar ke atas, kita tidak tahu dilempar kemana lah, begitu ya. Selamat nurut sapi itu. Coba sapi itu tidak nurut, bayangkan. Nah, begitu ya, tidak bisa dikuasai. Nah, begitu ya, tidak gampang. Ya kalau begini caranya, saya makan sayur saja. Nah, begitu ya, begitu ya. Ini tidak bisa disembelih, ini tidak bisa disembelih. Begitu ya, tenaga saya habis belum sempat makan daging lah. Begitu ya, Allah Ta'ala ngajari kita, Allah Ta'ala memberi kita kenikmatan dengan menjadikan hewan itu mudah kita kuasai lah. Untuk apa? La'allakum tashkur, agar kalian itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Artinya kalian merasa tahu, sadar bahwa Allah Ta'ala ngasih rezeki pada kita lah. Begitu ya, Allah Ta'ala ngasih rezeki pada kita, sadar. Iya ya, coba hewan ini tidak bisa ditundukkan, bagaimana? Ada hewan lain, zebra misalnya, ayo coba, gitu ya, zebra ditendang kita. Zebra masih ada kedekatan dengan kuda, bisa enggak kita? Bisa lah, sulit, gitu ya. Sapi juga begitu, sama saja, gitu ya. Sapi ada yang tidak gampang dikuasai lah, tapi sapi yang ada sekarang ini gitu ya, bisa dikuasai. Agar kita berterima kasih, iya ya lah. Kalau berterima kasih sudah itu apa? Mentaati Allah Ta'ala. Saya taat pada Allah Ta'ala karena Dia yang memberikan melipat gandakan nikmatnya kepada saya lah. Allah Ta'ala nyatakan pada ayat gitu ya, 37, la yanalallaha dima'uha wala la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gitu ya, bukan bukan kulit, gitu ya, bukan daging dan darahnya, tidak, gitu ya. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa. Seseorang, kata Rasulullah SAW, yang menyembelih
seekor hewan, nah, itu ya, sebelum darahnya itu jatuh ke tanah sudah terima pahala di surga dia. Nah, orangnya di dunia sudah terima pahala di surga. Dan dia diampuni sebanyak bulu yang melekat pada hewan tersebut. Nah, artinya semakin banyak dia berkorban, semakin banyak dosa-dosa yang bisa diampuni. Nah, gitu ya. Semakin banyak dia berkorban, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni. Nah, karenanya gitu ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang perlu kita baca di sini. Man wajada sa'ata. Siapa yang punya harta, falyudhahi, tidak menyembelih, fala yaqrabana musallana, jangan usah mendekati musallana, bukan masjid, musallana, tempat salat Id. Nah, orang salat Id dia berangkat, tidak, kamu nyembelih enggak? Kenapa? Penghematan. Nah, kita ini soalnya ada PPKM dan sebagainya loh. Ada apa? Ini tidak kena PPKM ini, tidak kena pembatasan kambingnya. Kita kambingnya tidak divaksin, kambingnya tidak perlu dan sebagainya. Nah, gitu ya. Tidak perlu. Laksanakan saja lah. Gitu ya. Ini adalah syiar lah, gitu ya, dari Allah dari Allah Taala kepada kita lah. Ya. Tapi ada penjelasan yang lain, yaitu Rasulullah SAW qala la tadbahu illa musinnah. Nah, jangan gitu ya, jangan menyembelih kecuali yang sudah berusia lah. Jadi tapi saya cocok dengan yang kecil-kecil lah, itu untuk diri sendiri lah. Saya cocok yang kecil misalnya, saya sembelih untuk saya makan sendiri. Nah, tapi ini musinnah kita sekitar gitu ya. Ya kita di sini dikatakan gitu ya, kalau sapi itu masuk tahun ketiga misalnya lah, gitu ya. Kalau sapi itu masuk tahun ketiga dan sebagainya, tentu mereka yang lebih mengerti nanti lah, gitu ya, bahwa ini sudah pantas di sapi umur sekian, kambing umur sekian, unta umur sekian lah. Ini yang pantas untuk disembelih. Baik. Nah, kadzalika artinya di sini. Nah, saya kembali pada kata takwa. Nah, takwa itu sebenarnya artinya yang lebih enak ya, adalah memuliakan. Nah, itu lebih enak. Adapun nantinya karena saya itu memuliakan Allah Taala dan saya selamat, gitu ya, saya selamat dari itu nanti selanjutnya. Saya muliakan Allah Taala untuk apa? Agar saya dirahmati Allah Taala. Nah, begitu ya. Bentuknya ya saya diselamatkan dari murkanya, yaitu azabnya. Nah, ini loh yang harus kita pahami, gitu ya. Jadi kalau orang itu memuliakan Allah Ta'ala, pasti dia memuliakan yang di bumi, manusia, hewan, tanaman. Kalau ada orang mengaku dia bertakwa, gitu ya, saya ini baik, bertakwa saya, tapi gitu ya, tapi manusia terganggu oleh tangannya, hewan juga begitu, tanaman juga begitu. Saya ini bertakwa, tapi hutan habis, nah, gitu ya, hutan dihabiskan, nah, gitu ya, hewan-hewan dibantai, manusia juga begitu. Nah, gitu ya, itu bukan takwa namanya, bukan takwa. Nah, takwa itu saya memuliakan Allah Ta'ala dan memuliakan makhluknya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang tidak memuliakan makhluknya Allah Ta'ala, berarti dia juga tidak memuliakan Allah Ta'ala lah. Ukurannya itu saja ukurannya. Tidak perlu bagaimana ya, saya tidak tahu. Gitu ya, ukurannya bagaimana saya tidak tahu. Pokoknya yang penting orang itu memuliakan manusia apa tidak. Memuliakan manusia apa tidak. Kalau orang itu tidak memuliakan Allah Ta'ala, pasti tidak memuliakan manusia dia. Kalau ada orang tidak memuliakan Allah Ta'ala, pasti tidak memuliakan manusia dia. Ya, begitu ya. Itu saja ukurannya. Takwa itu dalam hati. At-taqwa hahuna. Takwa dalam hati. Yang tahu Allah Ta'ala saja. Itu tidak bisa kita ketahui. Yang kita ketahui bagaimana sikapnya kepada makhluknya Allah Ta'ala. Manusia, hewan, tanaman dan sebagainya. Nah, itu saja. Makanya ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, saya tahu dari mana kalau saya itu baik atau tidak? Idza qala jiranuk ahsanta faqad ahsanta. Wa idza qala jiranuk asa'ta faqad asa'ta. Kalau tetangga mengatakan kamu baik, kamu baik. Kalau tetangga mengatakan kamu tidak baik, ya tidak baik. Nah, begitu. Jadi ukurannya itu tetangga, ukurannya itu siapa yang terdekat dengan kita. Nah, kalau tetangga kita mengatakan, oh ini orang baik, baik. Oh ini orang tidak baik, tidak baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Itu lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi nanti waktu jenazahnya lewat. Nah,
gitu ya. Kalau jenazahnya lewat, oh ini orang baik. Nah, gitu ya. Orang yang kalian puji pantas masuk surga terus Islam. Orang yang kalian hina pantas masuk neraka. Nah, begitu. Oleh karenanya kita di dunia ini yang banyak bekal supaya waktu kita meninggalkan dunia orang itu muji kita. Oh ini dulu orang ini banyak kebaikannya, nulung sana sini, Ramadan ngasih makan, Idul Adha ngasih ini begini ngasih lah. Begitulah. Jangan kita di dunia sama sekali tidak berbuat apapun lah. Padahal kita Allah Ta'ala sudah diberi kemampuan, potensi harus kita gunakan. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Begitulah kami tundukkan mereka, bukan litashkuru, bukan untuk syukur, bukan litukabbiru. Kalau syukur itu ya saya sakit, dokter bilang mati, saya sembuh, itu syukur, alhamdulillah. Tapi kalau selamat dari neraka bukan syukur, bertakbir, Allahu Akbar. Kalau selamat dari kematian, alhamdulillah, saya itu sudah dibelikan kafan tadi malam. Sekarang saya sembuh, alhamdulillah. Nah, sudah saya lihat orang yang bawa kafan gini. Nah, gitu ya. Saya lihat tadi malam orang sudah bawa kafan, alhamdulillah saya masih hidup. Tapi kalau mau masuk neraka, selamat bertakbir, Allahu Akbar. Sahabat waktu dikasih tahu Nabi SAW, beliau berkata, saya berharap kalian menjadi sepertiga gitu ya penghuni surga. Allahu Akbar. Bukan alhamdulillah. Pinter sahabat, bukan alhamdulillah, masya Allah, bukan. Allahu Akbar. Kenikmatan yang besar. Begitu ya. Saya berharap kalian menjadi separuh penghuni surga. Allahu Akbar. Begitu ya. Bukan alhamdulillah, bukan Allahu Akbar. Lalu beliau bersabda, saya berharap kalian menjadi 2/3 penghuni surga. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu saya gitu ya, sudah dibawakan kain kafan. Nah, gitu. Atau saya gitu ya, rumah saya habis terbakar, orang datang bawa rumah baru. Alhamdulillah. Bukan Allahu Akbar, alhamdulillah saja. Tapi kalau mau masuk neraka, diselamatkan, Allahu Akbar namanya. Masuk surga itu Allahu Akbar, bukan alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenikmatan yang bukan sangat besar, terlalu besar. Begitu ya, kenikmatan yang bukan sangat besar, terlalu besar. Kenikmatannya terlalu besar. Gitu ya. Dengan perbuatan yang sedikit dibalas oleh Allah Ta'ala dengan hal yang begitu besar. Ini terlalu besar ini. Begitu ya. Oleh karenanya, ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Berikan berita gembira kepada al-muhsinin. Siapa? Ya al-mukhbitin yang tadi itu. Begitu ya, berikan berita kepada al-muhsinin, ya al-mukhbitin yang tadi itu. Orang-orang lah yang berbuat di atas yang seharusnya, itu muhsin namanya. Muhsin itu orang yang berbuat lebih dari yang seharusnya, itu muhsin namanya. Makanya orang memaafkan itu dikategorikan sebagai muhsin karena dia bisa menghukum. Tapi dia maaf, ya sudah tidak apa-apa. Begitu ya, sudah saya maaf. Saya bukan saya maafkan saja. Saya beri lah. Misalnya kita punya keluarga yang ganyang kita misalnya. Saya tidak nuntut, sudah bagus. Gitu ya. Saya maafkan, hebat. Ini tadi saja, saya kasih dia. Saya memberi orang yang menzalimi saya. Saya maafkan sudah bagus loh ya. Saya maafkan sudah bagus. Orang itu nyakiti saya. Saya maafkan sudah bagus. Ini sekarang saya mesti memberi pada dia. Bayangkan. Sebagaimana yang tadi Allah Ta'ala katakan, orang yang bergetar hatinya sebut nama Allah Ta'ala. Suatu kali ada 3 orang masuk ke gua, lalu tertutup batu gua tadi. Lalu ada yang berkata, coba sebutkan kebaikan kalian. Lalu ada yang berkata, dulu saya punya sepupu, saya minta dia, tak mau. Akhirnya dia kawin dan sebagainya. Lalu dia selama dia datang, pinjam uang. Lalu saya berkata, saya kasih uang kamu, asal kamu mau bersama saya di kamar, berhubungan dengan saya di kamar. Terpaksa dia nerima. Waktu di kamar dia berkata, ittaqillah. Begitu dia mengatakan ittaqillah, langsung saya mundur. Saya berikan uang itu, saya suruh pulang dia. Bergerak batu itu tadi lah. Begitu ya. Ini kekuatan takut pada Allah Ta'ala. Kekuatan takut pada Allah Ta'ala itu bisa menyingkirkan segala musibah lah. Begitu. Ini yang mesti kita pahami. Jangan kita berkutat hanya musibah yang kita rasakan. Jangan. Kebaikan yang sudah kita berikan itu apa?
gitu ya. Yang sudah kita berikan itu apa? Jangan kita berpikir kok saya belum diberi. Belum diberi apa? Yang sudah diberi itu banyak. Begitu ya. Dan yang masih ada lagi keselamatan di akhirat nanti, itu yang harus kita raih. Nah, insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.